Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Puja ca puja niyanang Etamanggala mutamante. Memuja yang patut dipuja, itulah keberkahan utama. Biku sangka yang mulia, pimpinan, pacara, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin yang berbahagia. Tama-tama saya menyampaikan anumodana. Anumodana adalah kata yang berasal dari bahasa Bali. Artinya ikut berbahagia. Ya, kapan saja kalau kita menyaksikan, kapan saja kita melihat, kapan saja kita mendengar, kapan saja kita mengetahui ada orang yang mendapatkan kebahagiaan, ada orang yang mendapatkan keberuntungan, ada orang yang mendapatkan keberkahan, kita ikut bahagia. Namanya anumodana. Ya, pada pagi hari ini saya melihat umat-umat yang rajin, yang tekun, bersemangat, ya, telah melaksanakan puja, melakukan hormat. Ya, di dalam ajaran Sang Buddha, melakukan hormat itu ada dua macam. Satu, kita melakukan hormat dengan mempersembahkan benda-benda, namanya amisa puja. Ya, pada pagi hari ini kita sudah mulai peringatan hari Asada dengan mempersembahkan lilin, dupa, dan lain-lain. Ini kita memuja dengan benda-benda, ya, ada lilin, dupa, dan lain-lain. Ada lagi cara menghormat yang lebih baik lagi, yaitu dengan pati-pati puja. Pati-pati puja, kita menghormat dengan melaksanakan ajaran Buddha. Ya, ajaran Buddha itu adalah dana, sila, bawana. Ya, tadi pagi-pagi sudah memberikan dana makanan, ya, pindapata. Ya, biku-biku melaksanakan tradisi Buddha, yaitu pindapata. Ya, pindapata ini adalah tradisi Buddha yang di negara Buddhis dilaksanakan setiap hari, ya, seperti di Thailand. Ya, satu waktu ada kesempatan kunjung ke Thailand, nanti pagi-pagi bangun, siapkan dana makanan. Nanti banyak bantainya yang pindapata, ya, jalan. Nah, kita nanti bisa memberikan dana makanan. Ya, namanya pindapata. Ya, di Thailand itu tradisi ini dilaksanakan setiap hari, ya. Jadi kapan saja kita ke Thailand, nah, jangan lupa pagi-pagi bangun, nah, kita berdana makanan pindapata. Ya, di sini
Bikunya sedikit, jadi tidak pinapata setiap hari. Ya pada hari-hari raya saja, seperti hari raya pada hari ini, hari Asada, ya, ada pinapata. Ya pinapatanya pun di wihara. Ya, kalau di Thailand itu pinapatanya di jalan-jalan ya. Ya, jadi hari ini sudah berbuat baik. Ya pertama pinapata. Kemudian tadi sudah mohon Tisarana dan Pancasila ya, berlindung. Ya, berlindung pada Buddha, berlindung pada Dhamma, berlindung pada Sangha. Nah, ini juga berbuat baik. Nah, pati-pati puja. Kemudian lagi mohon sila, melaksanakan sila 5 sila ya, sebagai umat berumah tangga. Umat Buddha itu melaksanakan 5 sila. Ya, yang ke-1 tadi panatipata weramani, tidak membunuh. Yang kedua dinadana weramani, tidak mencuri. Yang ketiga kamesu micacara weramani, tidak melakukan pelanggaran seksual. Yang keempat musawada weramani, tidak berbohong. Kelima surameraya maja pamadatana weramani, tidak minum minuman yang menyebabkan mabuk dan lemahnya kesadaran. Nah, dengan melaksanakan 5 sila juga melaksanakan puja, namanya pati-pati puja. Nah, kemudian tadi juga kita melakukan metta bawana, meditasi dengan objek cinta kasih yang universal. Ini juga pati-pati puja ya, kita menghormati dengan melaksanakan ajaran Buddha, dana, sila, bawana. Nah, siapa yang melaksanakan puja maka akan mendapatkan keberkahan. Ya, Guru Agung Buddha Gautama di dalam Manggala Sutta ya, Manggala Sutta sudah memberikan pelajaran bahwa ada 38 keberkahan. Salah satu yaitu puja ca puja niyana. Kita memuja yang patut dipuja. Buddha, Dhamma, Sangha itu adalah yang patut dipuja. Ya, pada pagi hari ini kita semuanya sudah melakukan puja. Ya, bisa puja dengan benda-benda tadi lilin, lupa, dan dengan pati-pati puja, yaitu dengan melaksanakan ajaran Sang Buddha, dana, sila, bawana. Siapa yang melaksanakan maka dia dapat keberkahan. Jadi saya menyaksikan, saya melihat, saya mengetahui semuanya mendapatkan keberkahan. Saya ikut bahagia, namanya anumodana, ikut bahagia. Ya, jadi semuanya yang melaksanakan peringatan Asada ini semuanya mendapatkan keberkahan. Nah, saya ikut bahagia. Ya, kita ada yang baru 1 kali ya memperingati Asada. Ada yang sudah 2 kali atau lebih dari 2 kali ya mengikuti peringatan Hari Asada. Ya, Hari Asada. Asada itu adalah nama bulan ya, nama bulan pada penanggalan Buddhis ya. Asalha itu nama bulan. Nah, bulan purnama dalam bulan Asalha ini terjadi peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan Guru Agung kita, Buddha Gautama, mana beliau untuk pertama kali ya mengajakkan hasil penemuan beliau. Ya, beliau menemukan 4 kebenaran mulia ya, dan jalan mulia berunsur 8 ya, di bawah pohon Bodhi ya, bulan purnama dalam bulan Waisak. Kemudian ya berapa bulan, ya 4 minggu lah, 4 minggu setelah itu ya, bulan Mei, Juni, Juli ya, jadi 4 minggu.
Nah, beliau mengajarkan hasil penemuan beliau itu 4 kebenaran mulia, jalan mulia berkesusun 8 kepada 5 orang pertapa. Ya, ini terjadi pada bulan purnama dalam bulan Asalha. Ya, Asalha ini kalau bertepatan dengan kalender kita ya bulan Juli. Ya, bulan Juli bulan purnama. Ya, bulan purnama yang lalu itu barusan saja. Ya, pada tanggal 27 kemarin ya, 27 Juli. Ya. Nah, di mana nanti Bante memperingati Asalha. Ya, kalau di negara Buddhis seperti Thailand, ya 27 Juli hari Asalha itu hari libur ya, kalendernya merah. Nah, kita tidak pemerintah kita tidak mengakui ya. Jadi tidak merah ya, tanggal penanggalan kita tidak merah, tidak libur. Maka kita memperingatinya hari ini, hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 29 ya. Ya, jadi ya tahun ini juga ditandai dengan peristiwa yang jarang juga terjadi ya. Mana ada gerhana bulan total. Ya, blood apa itu lunar. Ya, jadi seperti warnanya merah seperti darah ya. Ya, mungkin ada beberapa yang sudah melihat ya. Pada hari Jumat atau Sabtu itu ya, pagi-pagi bisa lihat itu di Harian Kompas hari ini, halaman depan itu ada di potret itu ya, di halaman depan. Jadi bulan apa itu, gerhana bulan total ya, warnanya merah ya, merah. Kan disebut seperti bulan darah, darah. Ya, itu tepatnya bulan purnama ya, bulan purnama. Jadi pada waktu itu usia beliau sama Samudai 35 tahun. Ya, setelah meditasi di bawah pohon Bodhi ya, pada bulan purnama dalam bulan Wesak, beliau mendapatkan itu 4 kebenaran mulia, sehingga beliau jadi berhasil menjadi sama Sambuddha. Nah, setelah berhasil jadi sama Sambuddha, beliau jalan kaki ya, jalan kaki dari mana itu, dari Bodh Gaya ya. Bodh Gaya itu tempat beliau mencapai kesempurnaan di bawah pohon Bodhi. Jalan kaki ke Taman Isipatana ya, Taman Isipatana di Varanasi ya, di daerah Varanasi ya, kurang lebih 1 minggu ya. Ya, setelah beliau menjadi sama Sambuddha, beliau meditasi selama 7 minggu. Kemudian setelah sadar kembali, ya, beliau jalan kaki ke Isipatana. Ya, jadi kurang lebih 1 minggu. Jadi pada bulan purnama dalam bulan Asalha, beliau memberikan pelajaran kepada 5 pertapa. Nah, pelajaran pertama ini disebut Dhammacakkappavattana Sutta, yaitu pemutaran roda Dhamma. Nah, sejak itu maka roda Dhamma sudah berputar, tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Nah, sejak itu ajaran Sambuddha ya dikenal oleh umat manusia. Ya, bukan hanya umat manusia, juga para dewa. Terus berputar ya sampai sekarang. Ya, berapa hari yang lalu ya, pada tanggal berapa itu? 22 ya, 22 Juli. Ya, di Borobudur ya diadakan Asada Agung. Ya, mana banyak sekali, ribuan sekali juga diperingati di Borobudur ya. Ya, juga diperingati di seluruh dunia. Jadi berputar ya sampai sekarang, masih tetap berputar dan akan berputar terus. Ya, sebutnya Dhammacakkappavattana Sutta, pemutaran roda Dhamma yang berputar sejak ya 2562 tahun yang lalu
Ya, sampai sekarang masih berputar, akan berputar terus, ya. Yaitu tentang 4 kebenaran mulia. Yaitu 1 tentang duka, kedua sebabnya duka, yang ketiga lenyapnya duka, yang keempat jalan untuk melenyapkan duka. Nah, jalan ini satu jalan yang terdiri dari 8 bagian, yaitu pandangan benar, ya, samadhi. Kemudian pikiran benar, yang kedua pikiran benar, sama sangkapa. Ketiga ucapan benar, sama waca. Nah, keempat perbuatan benar, sama kamanta. Kelima mata pencarian benar, sama jiwa. Keenam daya upaya yang benar, sama wayama. 7 perhatian yang benar, sama sati. 8 konsentrasi pikiran yang benar, sama samadhi. Ya, satu jalan yang terdiri dari 8 bagian. Nah, ini bisa disingkat menjadi sila samadhi panya. Jadi inilah dhamma, inilah yang diketemukan oleh beliau dan kemudian diajarkan kepada 5 pertapa. Sehingga 5 pertapa ini satu demi satu mencapai kesucian, ya, ada 5. Nah, Kondanya, Mahanama, Wapa, Badia, sama Asaji, ya, 5. Nah, yang pertama mencapai kesucian itu adalah Kondanya, ya, Kondanya, ya, yang paling senior, ya, Kondanya. Nah, ini mendengar ajaran Sang Buddha ini, beliau ini mencapai tingkat kesucian ke-1, namanya Sotapanna, ya, Sotapanna. Ya, Sotapanna. Kemudian yang lainnya satu persatu juga mencapai tingkat kesucian. Sehingga di dunia pada saat itu ada 6 orang suci, yaitu Buddha 1 dan 5 pertapa, ya, orang suci. Jadi ada 6 orang suci. Dengan demikian terbentuklah Arya Sangka, ya. Sangka itu terdiri dari 5 biku atau lebih. Ya, yang 5 pertapa ini setelah mencapai kesucian minta ditabiskan jadi biku. Ya, mereka ditabiskan oleh Sang Buddha sendiri dengan cara ehi biku upasampada. Ehi biku upasampada. Jadi mereka semuanya ditabiskan jadi biku. Jadi di dunia pada saat itu ada 6 orang suci, sehingga terbentuklah Arya Sangka. Tadi kita berlindung, ya, pada Buddha, pada Dhamma, pada Sangka. Buddhang saranang gacchami, saya berlindung pada Buddha, yaitu pada sama Sang Buddha. Dhammang saranang gacchami, saya berlindung pada Dhamma, yaitu ajaran Sang Buddha. Sanggang saranang gacchami, saya berlindung pada Sangga. Nah, yang maksud Sangga ini adalah Arya Sangka. Sangga yang terdiri dari orang-orang suci. Ya, pada waktu itu ada 6 orang suci, sehingga sudah lengkap. Ya, 3 perlindungan sudah lengkap, 3 permata sudah lengkap. Permata Buddha, permata Dhamma, permata Sangka. Kemudian kita berlindung pada Buddha, berlindung pada Dhamma, berlindung pada Sangka. Sudah lengkap, ya, sejak itu sudah lengkap. Nah, kemudian nanti 5 pertapa ini diberikan pelajaran lagi yang kedua, disebut Anatta Lakkhana Sutta. Ya, setelah diberikan pelajaran yang kedua ini, mereka semuanya mencapai tingkat kesucian yang paling tinggi, yaitu arahat. Ya, arahat. Ya, tingkat kesucian dalam ajaran Sang Buddha itu ada 4. Yang ke-1, tingkat kesucian ke-1 Sotapanna. Tingkat kesucian kedua Sakadagami. Tingkat kesucian ketiga Anagami. Tingkat kesucian keempat arahat. Ya, setelah 5 pertapa ini, ya, semuanya menjadi arahat,
ya orang suci. Kemudian nanti ada seorang pemuda, ya namanya Yasa. Nah, Yasa ini anak seorang hartawan. Ya, kekayaan itu tidak menjamin kebahagiaan. Ya, meskipun dia anak seorang hartawan, tapi dia stres berat. Tinggal lari dari rumahnya. Nah, ketemu ya Guru Agung Buddha. Nah, kemudian diajarkan Dhamma. Nah, teknik mengajar Buddha itu adalah disesuaikan dengan pendengarnya. Ya, kalau pendengarnya itu tingkat kebatinannya sudah cukup, maka langsung diberikan 4 kebenaran mulia. Ya, 4 kebenaran mulia ini tidak mudah. Nah, itu hasil penemuan beliau. Ya, tapi kalau yang dengarnya ini tingkat kebatinannya belum cukup, maka diberikan pelajaran yang bertahap-tahap. Nah, Yasa ini tingkat kebatinannya masih kurang, masih belum cukup, masih awal, maka tidak diberikan itu 4 kebenaran mulia. Diberikan pelajaran yang bertahap-tahap. Ya, dimulai dari dana, ya, diajarin yang gampang-gampang ya, gampang-gampang dulu dana. Nah, kalau sudah tahu, nanti diajarkan sila. Ya, sila ini lebih tinggi, lebih susah daripada dana. Ya, kalau berdana ini, ya boleh bilang, ya sederhana, ya mudah, ya bisa dimengerti, bisa dilaksanakan. Nah, tapi sila ini lebih tinggi, ya, lebih sulit lagi. Maka diajarkannya tingkat berikutnya setelah dana. Ya, dana dulu. Nah, nanti sudah ngerti baru kasih pelajaran sila. Nah, karena dana, karena sila, maka bisa lahir di alam surga, saga. Ya. Nah, tadi Bante setelah memberikan sila kepada umat-umat tadi 5 sila, ya mengucapkan silena sugating yanti. Ya, dengan melaksanakan sila ini nanti akibatnya bisa lahir lagi di alam surga. Ya. Nah, tadi berdana, ya berdana pindapata, berdana makanan. Nah, ini kalau ini nanti akibatnya bisa lahir di alam surga. Sila juga kita melaksanakan 5 sila. Nah, satu waktu kita meninggal dunia, nah, bisa lahir lagi di alam surga. Nah, ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat, kama dinawa. Nah, kama dinawa. Jadi ada bahayanya, karena lahir di alam surga itu sangat bahagia. Ya, lupa dengan hukum anicca, hukum ketidakkekalan. Ya, karena bahagia terus gitu. Ya, di alam dewa itu bahagia sekali. Jadi ada bahayanya, yaitu dia lupa dengan hukum anicca, hukum tidak kekal. Ya, maka dia dikasih tahu, ya, bahwa hidup di alam dewa pun tidak kekal. Satu waktu akan mengalami kematian. Nah, kalau sudah mengerti, baru diajarin lagi yang kelima. Ya, nekama namanya, nekama. Jadi dia tidak terikat lagi, ya, tidak lalai, rajin, ya, berjuang lagi, meditasi lagi, itu, ya, nekama. Ya, tidak terikat lagi oleh kesenangan indria. Ya, jadi 5 ini diajarkan kepada Yasa. Ya, dana, kalau sudah ngerti sila, kalau sudah ngerti sorga, kalau udah ngerti lagi bahayanya hidup di alam yang bahagia, ya, lupa sama itu hukum anicca. Kalau sudah ngerti lagi baru diajarin nekama. Ya, dia tidak terikat lagi oleh kesenangan indria. Nekama namanya. Nah, kalau ini sudah ngerti, nanti Guru Agung Buddha
akan melihat bisa nggak dikasih lagi pelajaran yang lebih tinggi. Kalau bisa dikasih lagi pelajaran lebih tinggi, maka beliau kasih pelajaran itu 4 kebenaran mulia. Ya, 4 kebenaran mulia. Nah, ini yasa ini bisa, masih bisa. Ya. Nah, kalau orang yang nggak bisa, ya udah sampai situ saja. Jadi umat manusia yang baik, ya. Jadi bukan jadi umat manusia yang jahat, umat manusia yang baik. Tapi kalau bisa diajarin lagi lebih lanjut, maka diberikan pelajaran 4 kebenaran mulia. Nah, ini yasa setelah diajarkan itu pelajaran yang bertahap-tahap, kemudian masih sanggup menerima ajaran yang lebih tinggi, maka diberikanlah 4 kebenaran mulia ya, kepada yasa. Sehingga yasa ini mencapai tingkat kesucian Sotapanna, ya, Sotapanna. Nah, nanti kemudian diberikan pelajaran lagi bisa mencapai tingkat sucian arahat. Kemudian yasa ini mohon ditabiskan jadi biku, ya, ditabiskan lagi oleh Guru Agung Buddha menjadi biku. Ya, kemudian nanti bertambah, ya, bertambah. Jadi 5 murid, 5 pertapa ditambah 1 yasa. Kemudian yasa ini mempunyai kawan. Ada 54 kawan-kawannya. Ya, mereka mengetahui bahwa yasa ini kawan mereka itu jadi biku. Ya, maka mereka pun rame-rame ya mohon ya pelajaran kepada Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha memberikan pelajaran kepada 54 ya, kawan-kawannya yasa. Ya, diberikan tadi lagi mula-mula dari pelajaran yang bertahap-tahap. Ya, nah, sesudah ngerti pelajarannya bertahap-tahap itu 5 itu. Nah, kemudian diberikan pelajaran lebih lanjut lagi dengan 4 kebenaran mulia. Sehingga mereka pun jadi orang suci. Ya, orang suci. Sotapanna semua ya, Sotapanna. Nanti belakangan mereka diajarkan jadi arahat. Ya, jadi ada 5 pertapa tambah 1 yasa tambah 54. Ya, tambah 54 kawan-kawan yasa. Jadi semuanya ada 60. Ya, 60 murid-murid Buddha yang sudah ditabiskan sendiri oleh Sang Buddha jadi biku. Ada 60 itu semuanya sudah mencapai tingkat kesucian arahat. Kemudian 60 ini diberikan tugas oleh ya Guru Agung Buddha Gautama agar supaya mengajarkan dhamma yang indah pada awalnya, yang indah pada pertengahannya, yang indah pada akhir. Ya, indah pada awalnya itu dana, sila. Ya, indah pada pertengahannya samadhi, indah pada akhirnya panya. Ya, dana, sila, samadhi, sama panya. Ya. Nah, ini dikasih tugas untuk mengajarkan ajaran Sang Buddha. Ya, 60 itu, 60. Ya, 60 demi untuk kebahagiaan, kesejahteraan orang banyak. Ya, tujuannya adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan ya orang yang banyak. Ya, itulah Dhamma Duta, 60 Dhamma Duta pertama di dunia. Ya, sejak itu mereka ya mengajarkan dhamma ya ke segala pelosok. Ya, dengan Sang Buddha ya sebagai pemimpin. Ya, nanti di India itu pada waktu itu ya mungkin sampai sekarang juga masih ada. Ya, ada sebutnya kasta ya, kasta-kasta. Jadi ada 4 kasta utama. Ya, kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta pekerja, ada kasta yang pedagang. Ya, ada 4 kasta. Kemudian ada ya di luar kasta itu ya namanya kasta buangan ya, wasala. Nah, ini semuanya diajarkan ya, dapat ajaran Sang Buddha ya dari 4 kasta atau di luar kasta ya, dari pangeran-pangeran ya, jadi bangsawan-bangsawan, ada pedagang
Ada pekerja, ada tukang sapu, ya, ada tukang cukur, ya, ada anak kecil, ya, semuanya dapatkan pelajaran, ya, tidak apa, ya, semuanya, sehingga ada yang banyak sekali mendapat kesucian, ya, ya, adanya laki-laki, ya, belakangan, ya, perempuan juga, ya, menjadi orang suci, ya, di zaman Sang Buddha. Nah, yang sangat terkenal yaitu upasaka, ya, laki-laki, ya, umat laki-laki, umat berumah tangga, yaitu Anathapindika. Ya, Anathapindika ini pedagang, ya, pedagang yang sukses. Dia punya istri, ya, kemudian, ya, punya anak. Nah, dia melaksanakan ajaran Sang Buddha, bisa mencapai tingkat kesucian ke-1, Sotapanna. Kemudian anak perempuannya, ya, melaksanakan ajaran Sang Buddha, yaitu Dana, Sila, Bawana, ya, bisa mencapai tingkat kesucian ke-2. Jadi anak perempuannya ini lebih tinggi dari ayahnya. Ya, ayahnya tingkat ke-1, anaknya tingkat ke-2. Kemudian lagi ada umat-umat lain, ya, Ibu Wisaka, ya, punya suami, punya anak, ya. Nah, ini ibu rumah tangga, ya, kaya raya, juga melaksanakan, bisa mencapai tingkat kesucian ke-1, Sotapanna. Nah, kemudian juga banyak lagi, ya, umat-umat upasaka, upasika yang bisa mencapai tingkat kesucian ke-3. Ada juga yang bisa mencapai tingkat kesucian ke-4, ya, arahat. Nah, itu seorang jenderal, ya, jenderal di zaman Sang Buddha, dan seorang jenderal namanya Jenderal Siha. Nah, dia mendengarkan ajaran Sang Buddha, ya, bisa mencapai tingkat kesucian ke-4, ya, arahat. Raja, ya, Raja Suddhodana, ya, bisa mencapai tingkat kesucian ke-4 juga, arahat. Ada Raja Bimbisara, mencapai tingkat kesucian ke-1, ya. Jadi banyak. Jadi umat-umat pun, umat berumah tangga bisa mencapai kesucian, ya, bukan hanya biku. Ya, kalau melaksanakan itu Sila, Dana, Sila, Bawana. Ya, Dana itu ya seperti berdana itu. Ya, Sila itu melaksanakan 5 sila, ya. Sebagai umat berumah tangga melaksanakan 5 sila yang tadi. Ya, pada hari-hari uposatha bisa melaksanakan 8 sila, ya, tambah lagi tambah 3 sila. Nah, ini sila, ya, Dana, Sila, Bawana. Nah, Bawana ini ada 2 macam. Ada Samatha Bawana untuk ketenangan batin, ya, Samatha Bawana. Seperti tadi Metta Bawana. Ya, kalau dilanjutkan itu nanti batinnya menjadi tenang, ya, menjadi tenang, demikian tenang, ya, meditasinya, sehingga bisa mencapai, ya, istilahnya jana, mencapai jana, ya, ketenangan batin yang sangat mendalam. Nah, ini Samatha Bawana. Nah, kemudian dilanjutkan dengan Vipassana Bawana. Ya, Vipassana Bawana ini nanti objeknya adalah anicca, dukkha, atau anatta. Ya, anicca, dukkha, atau anatta. Ya, jadi ada salah satu yang pakai objek anicca, ya, yaitu di Myanmar itu ada ahli meditasi, ya, ya, umat berumah tangga, namanya Ubakin, ya, Ubakin. Ubakin ini dia pegawai negeri, ya, pegawai negeri, kemudian dapat bimbingan meditasi dari guru-gurunya, kemudian dia, ya, mengembangkan, ya, meditasi teknik Ubakin. Ya, nanti ada murid-muridnya. Nah, yang terkenal itu adalah Goenka, ya, Goenka. Nah, ini pakai objek anicca, ya, anicca. Untuk vipassana pakai objeknya anicca. Ya, ada lagi nanti vipassana dengan menggunakan objek dukkha, ya, dukkha. Ada lagi nanti teknik vipassana dengan menggunakan objeknya anatta, ya.
Jadi salah satu aja, anicca atau dukkha atau anatta. Ya, jadi kalau anicca nanti dukkha anattanya juga dapat. Kalau dukkha, anicca dan anattanya juga dapat. Kalau anatta nanti anicca, dukkha juga dapat. Nah, ini vipassana bhavana ini untuk mengembangkan ya kebijaksanaan sehingga dapat mengikis ya 3 akar kejahatan, loba, dosa, moha. Nah, kalau bisa dihabiskan loba, dosa, mohanya, ya itu maka dia mencapai tingkat kesucian yang tertinggi arahat. Nah, kalau sudah mencapai tingkat kesucian tertinggi arahat, artinya tugas kita sebagai murid Sang Buddha itu sudah selesai. Ya, namanya aseka. Yaitu sudah selesai. Murid yang sudah selesai, yang sudah tidak perlu lagi berlatih. Ya, udah tamat. Nah, kalau belum mencapai arahat, ya belum tamat. Ya, oleh karena itu, baik biku maupun umat, ya berjuang terus untuk mencapai kesucian terakhir, yaitu arahat. Di mana nanti mencapai arahat, nah loba, dosa, mohanya sudah habis, maka tercapailah kebahagiaan yang tertinggi. Ya, kayaknya Sang Buddha mengatakan nibbanang paramang sukhang. Ya, jadi itulah yang paling tinggi. Ya, tadi sudah dikatakan kita berdana, ya kita bahagia. Ya, kita melaksanakan, kita bahagia. Ya, kita meditasi juga kita bahagia. Ya, ini bahagia biasa. Ya, nanti kalau mau bahagia lebih tinggi lagi, ya itu tadi meditasi. Ya, mencapai jana-jana. Nah, itu lebih bahagia lagi. Ya, kemudian kalau kita bisa mengikis habis, ya mengikis habis itu loba, dosa, moha, maka kita mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Ya, tidak ada lagi kebahagiaan yang lebih tinggi dari itu. Ini yang paling tinggi. Itulah tujuan akhir dari ajaran Sang Buddha. Ya, untuk mencapai kebahagiaan tertinggi. Ya, nibbana. Ya, kita ya mengumpulkan paramita. Ya, pada hari ini kita mengumpulkan paramita. Ya, kita berdana, kita pindapata, kita melaksanakan sila. Ya, kita meditasi, bhavana. Nanti ada kesempatan mungkin kita juga akan melaksanakan vipassana bhavana. Terus kita kumpulkan ya kebajikan-kebajikan kita. Ya, nanti sampai nanti kita mencapai tujuan akhir dari ajaran Sang Buddha. Ya, di mana kita mencapai kebahagiaan tertinggi nibbana. Ya, nah, semoga kita semuanya dapat kebahagiaan ya, dalam hidup ini maupun hidup yang akan datang sampai nanti kita mencapai kebahagiaan tertinggi nibbana. Ya, sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semuanya berbahagia. Sadu, sadu, sadu.